Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue Bewok di channel YouTube Pricebook. Dan di depan Bewok ini sudah ada varian flagship terbarunya Samsung ya guys. Seperti yang kita tahu bahwa Samsung pada saat bulan Februari kemarin baru saja meluncurkan varian flagship terbarunya mereka. Ada 3 varian ya sebenarnya, ada Samsung Galaxy S23, kemudian ada Samsung Galaxy S23 Plus, dan juga Samsung Galaxy S23 Ultra. Cuman di video sekarang gue akan fokus untuk membahas ataupun nge-review si Samsung Galaxy S23 Ultra. Kira-kira sebagus apa sih guys handphone ini? Gak usah berlama-lama, langsung aja kalian cek video full reviewnya guys. Nah, seperti yang kita tahu juga nih ya, kalau misalkan Samsung ngeluarin produk terbaru, terus ada embel-embel ultranya, itu biasanya adalah varian tertingginya mereka. Dan harusnya ini tuh membawa sebuah teknologi dan juga fitur-fitur terbaru guys. Contohnya udah pakai chipset flagship terbaru ya guys, kemudian kameranya ini juga udah di-upgrade, jauh lebih baik pastinya. Beberapa updatean software terbaru, dan yang pasti ini udah bawa S Pen. Cuma nih brother, kalau kita terisik-terisik dari harganya tuh sometimes bikin kantong meronta-ronta guys. Apakah ini worth it dengan harga yang dibanderol? That's why di video kali ini gue akan membuktikan semua omongan dari pihak Samsung guys. Ada beberapa serangkaian tes yang bakal gue lakukan untuk proses review ini. Dan yang pertama kita akan coba untuk kamera tesnya. Kenapa gue akan mulai dari kamera guys? Karena si Samsung ini gembar-gembor banget soal kameranya yang udah dapat upgradean. Yang mana untuk si S23 Ultra ini udah pakai kamera utamanya tuh 200 megapiksel guys. Dengan lensa 24mm dengan bukaan diafragmanya f1.7. Gue pribadi sih udah nyoba ya untuk foto beberapa objek nih, mulai dari bangunan guys, kemudian orang-orang sampai pemandangan. Nah terus gue juga nyoba nih buat foto di kondisi low lightnya. Cuman brother, pas gue coba pakai yang 200 megapikselnya, emang kayaknya ini harus punya skill khusus deh buat ngedapetin hasil bagus dari si kamera 200 megapikselnya. Tapi yang bikin gue amazed ya, detail dari hasil fotonya tuh super tajam banget woy. Ini memang struktur garis bangunan sama detailnya tuh kelihatan jelas banget gak sih bro? Kemudian kalau misalkan buat foto orang dan pemandangan ini juga kurang lebih sama ya. Untuk detail dan ketajamannya sih Euk suka bro. Tapi jujur ya, gue tuh malah lebih suka sama kamera default yang 12 megapikselnya guys. Karena ini lebih real gitu warnanya. Tapi overall ya, gue memang kasih applause banget sih sama appreciate sama pihak Samsung ya brother, yang mau ngasih kamera 200 megapiksel di handphone ini. Cuman emang sih ya, filenya tuh gede banget bro, antara 19 sampai 20 MB-an nih satu fotonya. Tapi di samping itu ya, gue memang lebih terkesan sama lensa periskop telefotonya sih guys, yang 10 megapiksel nih. Dan bisa ngezoom 10 kali optical guys. Yang mana jelas ini masih bisa tetap nampilin gambar yang super tajam ya, walaupun harus foto objek dari kejauhan nih. Dan pas gue paksa sampai 100 kali zoom, ini gambarnya masih tetap kelihatan ya guys. Lu bisa lihat detail dari sebuah bangunannya ini masih jelas ya. Dan hasil fotonya juga dimaksimalin nih dengan bantuan AI-nya. Jadi lu tuh nggak usah khawatir lagi deh kalau teksturnya akan berantakan bro. Selain punya kamera resolusi tinggi guys, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga punya namanya tuh mode Nightography. Intinya sih lu tuh bisa foto dalam keadaan low light ya, dengan jauh lebih baik pasti hasilnya. Bahkan ya lu juga bisa foto bulan dengan zoom 100 kalinya tadi guys. Cuman yang harus lu tahu nih ya, kalau misalkan lu pengen ngefoto bulan, terus ngedapetin hasil foto yang bagus, biasanya kalian tuh butuh banget alat tambahan, kayak semisal tripod. Supaya pada saat foto, lu tuh nggak tremor tangan lu guys. Cuman ya, sayang banget gue tuh nggak ngedapetin hasil foto bulannya guys. Gue cuma ngedapetin cityscape pada saat malam hari aja. Soalnya ini kondisi nggak jelas nih, langitnya mendung tanpa udan, dan jadi kayak awannya tuh nutupin bulan gitu loh bro. Okidoki brodi, selain tadi gue ngetes kamera dengan ngambil beberapa sampling foto, gue juga ngambil perekaman videonya. Yang mana untuk si Samsung Galaxy S23 Ultra ini, Doski ini bisa ngerekam dengan format 8K 30 fps. Kalau kita telisik dari sebelumnya ya brother, untuk si Samsung Galaxy S22 Ultra, dia tuh cuma bisa ngerekam sampai 24 fps aja. Jelas ini merupakan sebuah peningkatan. Tapi yang bikin gua nggak habis thinking, kenapa format 8K 30 fps tuh ada di sebuah handphone guys? Karena ini makin memberatkan editor untuk mengedit guys. Dan gua rasa juga nggak semua orang pakai format tersebut nggak sih? Paling cuma sebatas kayak content creator ataupun orang-orang yang memang hobinya tuh videografi bro. Emang sih kelebihan video 8K kayak gini, kalau misalkan lu scale up ataupun lu shoot detail, itu videonya nggak akan pecah guys. Cuman kan ya, hasil videonya tuh makan memori yang gede banget gak sih? Kemarin gue nyoba nih buat ngerekam 8K 30 fps selama 2 menit brody, itu tuh udah kayak sampai 1 gigaan lebih bro. Oke guys, ini gue akan ngerekam video 8K 30 fps. Kondisinya malam hari guys, dan gue akan coba ngerekam 2 menit. Kira-kira dia menghabiskan size berapa giga nih guys untuk yang 8K.
Nah, itu dia tadi kan hasil kamera belakangnya. Terus gimana nih sama hasil buat kamera selfie-nya? Sebenarnya secara resolusi, kamera depan dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini lebih rendah ya resolusinya dibanding sama generasi sebelumnya. Yang mana cuma 12 megapiksel aja guys. Tapi dengan teknologi dual pixel PDAF dengan mode HDR10+. Emang sih ya gue akuin untuk foto selfie-nya nih cukup natural dan kelihatan detail ya guys. Kalau misalkan lo lihat nih hasil fotonya, keriput sama noda-noda hitam di wajah gue nih kelihatan banget guys. Makanya buat lo semua yang suka foto pakai AI filter dan segala macam, jangan dah lo pakai si Samsung Galaxy S23 Ultra ini guys. Karena kelihatan aslinya bro. But overall nih ya, TBH, aka to be honest bray, gue mengapresiasi banget sih segala bentuk upgrade-an yang dibawa sama Samsung Galaxy S23 Ultra ini, terutama dari segi kamera. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bang, kira-kira apa yang paling lu favoritkan dari segi kameranya? Jawaban gue adalah si kamera 12 megapikselnya guys, yang mana ini adalah periskop telefoto yang bisa di zoom sampai 10 kali. Ini jujur berguna banget sih buat gue. Oke, dari segi kamera kita akan langsung ngebahas masalah performanya. Yang mana untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ini, Doski menggunakan chipset tergahar saat ini, brother, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dan Samsung Galaxy S23 Ultra ini jadi salah satu handphone yang pertama di Indonesia yang menggunakan chipset tersebut, guys. Gue nggak usah ngomong panjang kali lebar kali ya. Jadi sekarang nih gue pengen ngelakuin sebuah mini extreme test yang mana gue pengen melakukan drying test baterai dari 100 sampai 0% guys. Di kondisi 100 sampai 50% gue akan mainin Mobile Legends dan ini gue nggak tahu bakal bikin gue begadang atau enggak ya. Terus kemudian game kedua gue bakal mainin Genshin Impact untuk kondisi baterai 50 sampai 0%. Kira-kira Doski ini habis dalam kurun waktu berapa jam guys? Langsung aja kita uji. By the way, gue mau kasih tau dulu nih hasil Antutu dan beberapa benchmark lainnya. Yang mana untuk Antutu dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini ngedapetin 1.194.532 poin guys. Angka ini jelas ya, jauh lebih tinggi dibandingkan chipset Snapdragon 888 yang dipakai sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Untuk Geekbench 5 ini mendapatkan skor 4.856 poin ya guys untuk multi-core-nya dan 1.487 poin untuk single core-nya. Yang mana guys, ini hasilnya tuh 40% lebih tinggi ya dibandingkan sama generasi sebelumnya. Terus untuk GFX Bench ini mendapatkan rata-rata 68 FPS. Makanya nih waktu pada saat gue mainin Mobile Legends di handphone ini, itu tuh masih tetap aman ya guys, nggak ada kendala sedikit pun. Nah kalau buat RAM sama ROM-nya, Samsung ini ngasih 3 pilihan, yaitu 12/256GB, kemudian ada 12/512GB, dan terakhir ada 12/1TB sebagai varian tertinggi. Nah mungkin juga nih, karena yang gue pegang sekarang adalah varian 12GB, ini ngebikin gue main tanpa nge-lag ataupun patah-patah sedikit pun guys. Ditambah lagi, GPU-nya tuh udah pakai Adreno 740. Dan ternyata buat main Mobile Legends 100-50% membutuhkan waktu sekian guys. Sumpah ini irit banget woy. Dan ini gue rasa juga nggak terlepas ya dari fabrikasi 4 nanometer yang ada di chipset Snapdragon 8 Gen 2. Dan mungkin karena fabrikasinya tuh kecil, dari tadi gue tuh mainin terus-menerus tanpa henti guys, tapi tuh nggak panas handphonenya. Terus gue lanjut lagi nih buat mainin Genshin Impact, gue maininnya pakai 2 settingan ya. Yang pertama nih settingan default dari si Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan yang gue rasain ya, pakai settingan ini sih handphonenya tetap smooth-smooth aja guys. Animasinya juga nggak patah-patah dan kagak panas woy. Gue mainin pakai mode default ini selama 2 jam ya, dan selama itu juga gue nyaman banget sih main gamenya. Nah pas di settingan kedua yaitu settingan high hash 60 fps, gue tuh semakin nikmatin game ini guys. Kenapa? Karena yang pasti ya gambarnya tuh lebih bagus dan animasinya juga bagus guys. Tapi jujur ya gue tuh udah mulai merasa sedikit panas sih di tangan gue guys. Terutama di bagian back covernya nih ya. Tapi gue masih mewajari sih hal tersebut bro. Soalnya lu tahu sendiri kan ya, main game berat di mobile saat ini pasti tuh sering bikin handphone lu demam. Cuman yang bikin gue suka nih ya, baterainya kagak abis-abis bro. Ini tuh lama banget, 50-0% butuh waktu sekian jam bro. Udah ya guys ya, extreme testnya udah nih guys. Dan jujur gue memang capek banget ya, karena nggak udah guys mainnya. Dan gue memang angkat topi banget sih. Angkat jempol karena gue gak punya topi sekarang buat Samsung yang udah ngebikin handphone yang bisa irit banget dalam konsumsi baterainya guys. Dan ini memang sangat amat dibutuhkan terutama buat gue yang mobilitasnya tuh cukup tinggi dalam menggunakan sebuah smartphone dan agak mager kita mau bawa casan gitu bro.
Dan nggak hanya sampai di situ aja nih, karena ada beberapa teknologi ataupun fitur yang dapat menunjang keseharian lo guys. Mulai dari layar yang udah pakai tipe Dynamic AMOLED 2X, kemudian dengan refresh rate 120Hz. Makanya ya kalau misalkan lo perhatiin dari tadi, gue tuh memang main gamenya halus pisan bray. Terus untuk meningkatkan warnanya pun, Samsung ini udah kasih HDR10 Plus di layarnya. Layarnya juga udah aman banget nih dipakai di bawah sinar matahari, karena brightness-nya ini sampai 1750 nits. Jadi lo nggak usah khawatir gelap kalau misalkan dipakai di bawah sinar matahari. Nah buat lo semua yang demen nonton film ataupun streaming lama-lama, gue yakin lo bakal betah ataupun nyaman banget di layar 1440 x 3088 pikselnya. Ditambah lagi nih ya, udah punya stereo speaker guys di handphonenya. Nah karena layarnya udah cukup bagus nih ya, makanya si Samsung tuh ngasih protection, yaitu pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Yang pastinya bisa meminimalisir goresan ataupun lecet ketika lo naruh handphonenya tuh di kantong karena kena koin ataupun kena kunci guys. Nah kalau desain belakangnya sebenarnya itu nggak jauh beda ya sama si Samsung Galaxy S22 Ultra. Cuman emang bodi belakang ini masih terbuat dari kaca ya guys, yang juga dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus 2. Sementara untuk tulang ataupun frame di sekelilingnya, ini juga terbuat dari aluminium, yang punya peredam dan juga tahan kalau misalkan jatuh. Serta Samsung juga kasih beberapa varian warna nih yang terbagi menjadi dua guys. Warna reguler yang bisa lo beli secara umum ataupun lo bisa dapetin secara mudah. Kayak misalkan warna green, kemudian ada phantom black, lavender, dan juga cream. Dan warna lainnya nih ya, yang lu cuma bisa dapetin secara online eksklusif di samsung.com. Kayak misalkan warna lime, kemudian ada red, graphite, dan juga sky blue. Dan gak lupa juga nih Brody, kalau Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga udah dilengkapin sama stylus, seperti generasi sebelumnya guys. Jadi brother, kesimpulannya untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ini, Euk suka sih bro, karena memang di handphone tuh sebagus itu brother. Kalau kita telisik dari segi peningkatan ya, dan peningkatan spek ini bukan sekedar gimmick yang diberikan seperti brand-brand lain gitu bro. Tapi nih ya, sempurna-sempurnanya handphone flagship gitu ya brother, tetap aja mungkin ada beberapa fitur yang sometimes suka unfaedah. Sebagai contoh seperti gue bilang tadi, kayaknya untuk fitur 8K 30 fps ini nggak kepake sama gue. Jadi menurut gue 4K aja tuh sebenarnya cukup. But overall dari segi layar, kemudian desain, kamera, sampai performa sih gue no complain sama sekali karena memang sekeren itu ini handphone. Buat lo semua yang pengen ngetakis, seperti biasa nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Brody, sekalian gue pamit. Assalamualaikum guys.